berdasarkan catatan Matius boleh bercerai. Karena ada perintah wajib. Siapa yang menceraikan istrinya wajib memberi surat izin cerai. Surat cerai kepada istrinya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya, ya, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, itu. Berarti Yesus mengizinkan bercerai dengan alasan zina. Ya. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau ada istri yang diceraikan bukan karena berzina, maka dia sama halnya menjadikan istrinya pezina. Tapi kalau ada istri yang diceraikan, ya, karena berzina, itu nggak apa-apa. Makanya ada yang dikatakan harus memberi surat cerai, gitu. Ya, jadi tidak pernah itu Yesus mengajarkan jangan bercerai, nggak ada. Ini ada ayatnya, Matius 5 nomor 31 sampai 32. Jadi cerai di dalam pengajaran Yesus boleh. Tetapi dikatakan oleh Yesus sendiri, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, jadi kalau ada istri yang tidak berzina diceraikan, maka dia adalah pezina. Tapi kalau ada istri yang diceraikan karena istri itu berzina, maka dia tidak pezina. Maka dia tidak menjadikan istrinya pezina karena istrinya sendiri sudah pezina. Gitu loh maksudnya ya. Supaya saya tidak salah, saya sertakan dalil bahwa memang Yesus itu mengatakan kayak begitu. Ya. Lalu kemudian di dalam kitab-kitab terdahulu dikatakan, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri ini sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya di dalam kitab-kitab terdahulu kita tidak pernah menemukan adanya larangan perceraian. Nah, di dalam perjanjian baru kemudian diterangkan bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena ia berzina, maka menjadikan istrinya berzina. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jangan kau menceraikan istrimu, meskipun istrimu itu berzina. Tidak pernah. Dalilnya malah, boleh menceraikan kalau istri itu berzina. Ini dalilnya. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Mudah-mudahan sahabat saya bisa memahami lebih dalam bahwa ternyata apa yang diuraikan dalam Matius ini, ya boleh cerai. Yang penting diberikan surat cerai. Kemudian terakhir, terkait dengan hukum Taurat. Hukum Taurat yang saya uraikan tadi itu, tidak boleh dihilangkan, tapi harus diajarkan. Malah Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, tempatnya adalah tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya adalah tempat yang tertinggi. Artinya, tidak ada judul, tidak ada titik, tidak ada celah di dalam pengajaran Yesus tentang hukum Taurat itu dihilangkan, dihapuskan. Malah saya uraikan lebih jauh, kalau Anda ingin melihat, yang terkutuk itu sebenarnya adalah mereka yang mengaku mulutnya mengikuti Taurat, tapi tidak melakukan dengan cara praktek. Apa dalilnya? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan tidak membuktikan dengan perbuatan perkataan yang ada dalam hukum Taurat. Itu terkutuk. Coba kita urai lebih jauh lagi ya, sahabat, sebelum ditanggapi oleh teman kita yang dari Kristen. Di situ jelas di Ulangan 27 ya, diterangkan dengan valid bahwa orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan dipraktekkan dengan tindakan, maka dia akan memperoleh dia dikatakan terkutuk dan harus orang seluruh bangsa mengatakan amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati, artinya
terkutuklah orang yang tidak melaksanakan perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi kalau dia mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Mulutnya mengatakan itu, tapi ternyata perbuatannya dia membentuk ilah lain berupa manusia. Berarti dia terkutuk. Nah, salah satu hukum Taurat itu adalah tidak menduakan Allah. Tidak menyembah selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham. Atau salah satu hukum Taurat itu adalah menyunatkan diri. Nah, barang siapa yang tidak bersunat, maka dalil ini terang mengatakan, terkutuklah dia dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, kalau saya berbicara belak-belakan, teman-teman Kristen yang tidak bersunat, ya adalah manusia yang terkutuk. Ya, mau dia mengatakan dirinya itu adalah anak Tuhan, dia adalah anak kudus, anak suci, atau apapun itu anak-anak Tuhan dan seterusnya. Faktanya dia tidak bersunat, maka berdasarkan Ulangan 27 nomor 26, orang Kristen yang tidak bersunat itu adalah manusia terkutuk. Demikian sementara. Iya. Jadi memang beginilah, kalau kita dialog begini, lebih banyak orang bicara Alkitab. Al-Qurannya sendiri nggak berani dijelaskan. Alkitab tuh bicara Rasul Paulus tentang penyelamatan. Paulus tuh menyampaikan tawaran kabar sukacita tentang keselamatan. Itu yang dimaksud itu. Hukum Taurat itu hanya sebagian saja, bagian kecil saja, yaitu mengenapi hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat supaya orang yang melanggar hukum itu diderakakan, itu sudah digenapi Yesus. Itu jadi nggak usah digede-gedein. Karena aturan-aturan lain itu berlaku, semua masih berlaku. Jangan ini, jangan itu, semua masih. Hanya tuntutannya. Itu hanya tuntutannya. Kalau Yesus dikatakan dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit, itu karena dia tadinya manusia. Setelah dia bangkit, dia punya kuasa atas keselamatan orang lain gitu. Dia itu yang dimaksud. Jadi makanya kalau orang Islam membicara Alkitab, itu masalah. Pasti salah semua. Pasti salah semua kalau orang non-Kristen yang bicara Alkitab. Makanya lebih baik kalian jelaskan ini loh. Kalau kalian tahu di Alkitab ada salah, jelaskan Al-Quran yang benar gitu loh. Nah, apakah di Al-Quran itu ada penyelamatan dari Tuhan? Itu yang kalian jelaskan tuh itu. Karena apa yang dikatakan penggenapan hukum Taurat, Rasul Paulus itu adalah penyelamatan oleh Yesus. Dia sampaikan kabar sukacita bahwa ada keselamatan yang cuma-cuma dari Yesus. Asal kamu percaya Yesus Tuhan saja, beres itu. Lalu nanti diajarkan bagaimana melakukannya. Jadi ini yang penting kalian bahas itu. Coba jelaskan Al-Quran, apa ada janji keselamatan? Apa Allahnya ada melakukan sesuatu seperti Yesus misalnya. Firman-Nya jadi manusia untuk penembusan dosa. Ini yang kalian harus tandingi itu di situ. Bicara tentang pengenapan hukum Taurat segala macam, itu intinya. Nah, kalau kalian salahkan Alkitab saja, ya memang semua nggak ada yang benar di mata orang Islam. Tetapi ingat bahwa ini bicara tentang keselamatan. Nah, kalian harus menjelaskan tentang keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya itu. Nah, Isa yang ada di dalam Al-Quran itu Isa yang juga aneh, ajarannya itu agak aneh gitu. Sulit bisa dipahami itu kenapa ada Isa di sana sementara mereka tidak tahu lahirnya di mana, kapan lahirnya, bagaimana prosesnya dia itu lahir juga nggak jelas itu. Tapi ada Isa di sana yang kadang-kadang disamakan dengan Yesus. Padahal Yesus itu menyelamatkan, menggenapi penyelamatan. Bahkan tuntutan hukum Taurat, kitab para nabi semua digenapi. Itu sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan apa-apa. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa penggenapan hukum Taurat adalah apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Inti ajaran Alkitab itu cuma itu. Itu inti ajarannya. Jadi kita mau bilang ajaran kita hebat seperti apapun, kalau kelakuanmu nggak beres itu bukan ajaran itu Yesus itu. Bukan ajarannya sudah digenapi, bukan. Itu intinya di situ. Makanya kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan. Itu jadi bukan tidak mencuri lalu kita jadi orang baik, tidak berzina kita orang baik, kita membenci orang. Itu semua dosa. Nah, pengertian ini yang saya kira saudara-saudara Islam belum mengerti itu, sehingga banyak menyalahkan bagian-bagian daripada ajaran. Padahal ajaran Alkitab itu tujuannya supaya manusia dibebaskan dari tuntutan dosa, neraka. Lalu manusia mengasihi sesama, cuma dua itu aja kok.
Nah kalau kita masih melakukan benci-benci sama orang, jahatin orang, ya apa yang kita mau bicara Tuhan? Bagaimana? Bicara Tuhan tuh kelakuan kita harus baik. Nah itu dari tambahan dari saya supaya kita tidak lama-lama bicara tentang Alkitab yang Anda tidak ngerti. Anda jelaskan Al-Quran yang lebih benar dari Alkitab tuh, jelaskan aja dari Al-Qurannya. Apa yang lebih benar dari Al-Quran tentang segala sesuatu itu. Itu aja buktikan. Karena di dalam Kristen itu penyelamatan, bukan aturan-aturan, penyelamatan. Itu. Ya silakan. Oke, baik Pak. Mungkin izin Bang Juma saya jelaskan dulu yang Bang Juma tadi yang bicara sebelum Pak An. Iya, saya. Oke, yang pertama masalah cerai. Tadi Bang Juma kutip Matius pasal 5. Saya akan kutip Matius pasal 19. Jadi di kitab yang sama, Matius 19. Ayat 3. Mulai dari ayat 3 sampai ayat berapa ini? Ayat 9. Nanti ada kaitannya, ada dua hal di situ tentang perceraian dan zina tadi itu. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya, bukan ketiga. Artinya tidak boleh lebih dari satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini Yesus ngomong, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Ini ayat 8. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini pelengkap ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Mereka merasa, wah ini terlalu berat ternyata perintahnya ini. Makanya murid-murid mengatakan, kalau begitu lebih baik tidak usah kawin aja. Karena ternyata tidak boleh cerai, dilarang. Jadi harusnya Injil itu dibaca semua, jadi kita tahu. Karena biasanya ada yang memang yang kurang lengkap. Tapi di dalam ayat lain, pasal lain, atau mungkin di dalam Injil yang lain itu biasanya dilengkapi. Karena keempat kitab Injil ini ditulis orang-orang yang berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing. Jadi ada yang saling melengkapi begitu. Jadi jelas ya Bang Juma bahwa tidak boleh cerai. Itu perkataan Yesus sendiri. Kemudian yang masalah cerai tadi, itu Matius pasal 5 kalau tidak salah ya. Sebentar saya cari dulu. Matius pasal berapa tadi itu? Pasal 5 ya berapa ya? Matius 5 ayat 32. Matius 5 ayat 32. Ini saya harus buka-buka dulu ini. Matius pasal 5 ayat 32. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau ada orang cerai, kemudian kita kawini, istilahnya ini janda ya, janda yang ditinggal cerai, bukan janda yang ditinggal mati. Jadi menikah dengan janda yang ditinggal mati, bekas istri orang lain itu sudah zina. Nah, ini tidak boleh juga dilakukan Islam ini. Karena maaf baginda juga lakukan itu kan, menikahi istri anak angkatnya. Itu di dalam ajaran Yesus itu disebut zina karena menikah dengan perempuan yang diceraikan. Aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Nah ini saya jelaskan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dua-duanya diterjemahkan zina. Padahal sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani, zina di sini dua-duanya katanya berbeda. Satu menggunakan kata porneia, satu menggunakan kata moikatai. Tapi dalam LAI ini sama-sama diterjemahkan zina karena memang artinya hampir mirip tetapi berbeda.
Saya bacakan yang mana porneia. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia, ia menjadikan istrinya moi katai. Begitu. Jadi tidak ada pelegalan boleh bercerai kalau istri kita berzina, kita bercerai aja, tidak boleh. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena masalah porneia, berarti kamu menceraikan istrimu karena mau ikatai. Gitu loh. Apa itu porneia? Nah, itu kata dasarnya itu kan porn. Nah, mungkin Bang Juma paham itu apa itu porn. Artinya itu hal-hal yang berhubungan dengan seks. Sementara mau ikatai, itu juga diterjemahkan zina, itu lebih berarti kepada ketidaksetiaan. Jadi kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena masalah seks, itu berarti kamu mau ikatai, kamu tidak setia. Tetapi kalau misalnya kamu menceraikan istrimu karena porn, karena seks, ya tetap saja kamu berzina. Kenapa? Karena kamu sudah tidak setia lagi sama pasanganmu. Kalau Bang Juma kutip perceraian di dalam kitab Perjanjian Lama, saya yakin itu bukan urusan masalah hubungan suami istri. Perceraian di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu biasanya hubungannya antara Tuhan dan umat. Itu beda konteks lagi. Itu tidak bisa dibawa di dalam pembahasan perceraian antara suami dan istri. Nanti kalau mau bahas silahkan bikin judul baru lagi. Tapi kita tidak usah ke situ, terlalu lebar nanti. Jadi tidak pernah ada pelegalan bahwa Yesus itu membenarkan perceraian dengan alasan apapun. Tadi kan di Matius 19 sudah jelas. Tidak boleh dengan alasan apapun. Makanya murid-murid katakan, wah repot nih. Bagaimana kalau istri kita berzina? Tidak boleh juga cerai. Karena tidak boleh dengan alasan apapun. Jadi ayat 32 ini tidak melegalkan perceraian karena zina. Nah ini banyak orang Kristen juga tidak paham ayat ini. Tapi kalau kita lihat dari konteks bahasa aslinya, kita tahu ini dua kata yang berbeda. Kalau kamu, saya bacakan ulang, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia, hal-hal yang berhubungan dengan seks, ia menjadikan istrinya moikatai, tidak setia, melanggar apa tadi itu yang seperti yang dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau diceraikan itu disebut zina. Bercerai itu zina. Zina dalam artian moikatai, ketidaksetiaan. Itu sebabnya saat bangsa Israel menyembah berhala, dia tidak setia kepada Allah. Itu disebut zina. Apakah umat Israel melakukan hubungan seks dengan berhala? Kan tidak. Tapi kenapa dikatakan zina? Karena zina itu ada dua hal, ada dua pengertian. Zina dalam artian seks dan zina dalam artian ketidaksetiaan. Saat bangsa Israel tidak lagi setia menyembah Allah, dia menyembah patung-patung berhala, dia disebut berzina. Nah, jadi ini zina yang harus dipahami. Ada dua hal di situ, beda. Jangan sampai nanti dipikir bahwa zina itu hanya satu makna, tidak. Jadi mungkin itu ada lagi, kalau tidak saya yang lain tadi, saya lupain. Tapi kayaknya itu aja ya Bang Juma. Iya. Oke. Boleh saya sikapi dulu ya dari satu-satu Bang Juma, masalah sunat. Oke, ini kan ada kaitannya dengan Taurat tadi tuh. Iya, silakan. Oke, saya ulang lagi. Sebelum semuanya terjadi tidak akan ditiadakan. Sebelum semuanya terjadi, kalau semuanya sudah terjadi ya sudah boleh. Tapi ingat yang ditiadakan itu tuntutannya, kutukannya, bukan isinya. Nah, apakah orang Kristen ada kaitannya dengan hukum Taurat? Sebenarnya tidak. Dalam hal kutukan. Karena memang seperti yang Bang Juma bilang itu benar. Bahwa hukum Taurat itu untuk orang Israel, untuk orang-orang Yahudi, tidak berlaku untuk orang-orang bangsa-bangsa lain. Karena memang yang diberikan itu kan orang Yahudi. Itu sebabnya yang perlu sunat pun adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yang disuruh sunat itu kan orang Yahudi. Karena sunat itu perintah Taurat. Bukan perintah untuk segala bangsa. Ya kan begitu. Hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi apakah orang Kristen wajib sunat? Tidak lah. Kan itu bukan hukumnya. Tetapi, kenapa orang-orang Kristen harus menerima penyaliban Yesus sebagai penebusan? Memang orang Kristen tidak ditebus dari kutukan hukum Taurat. Tetapi dia tetap ditebus dari dosa. Karena begini, saya Kristen sejak saya dibaptis. Resminya, walaupun saya pasti lahirnya Kristen karena orang tua keduanya Kristen. Tapi resminya menurut catatan sipil, catatan apa ya, gereja kalau tidak salah, orang itu resmi Kristen kalau sudah dibaptis. Tetapi apakah orang yang sudah dibaptis benar-benar Kristen? Tidak juga. Orang Kristen itu adalah orang yang paham apa yang diajarkan Yesus. Dia benar-benar tahu apa yang diajarkan, dia benar-benar
mengenal Yesus pribadinya secara pribadi, kemudian orang yang mengenal Yesus itu pasti kelihatan dari tingkah lakunya. Pasti ada yang berubah. Contohnya, dulu saya suka pakai narkoba meskipun saya Kristen. Tiba-tiba saat saya belajar tentang ajaran Yesus, saya mulai berhenti dari narkoba, saya sadar ini tidak baik dan sebagainya. Itulah yang disebut orang Kristen. Orang yang sudah mulai hadir sesuatu di dalam hatinya untuk mau bertobat. Tidak mau lagi jadi orang yang sembarangan bicara kepada orang, suka kata-katai orang dan sebagainya, suka bicara kotor. Itulah orang Kristen yang dimaksud Kristen di dalam Alkitab. Orang-orang percaya. Bukan Kristen-Kristen yang hanya karena orang tuanya Kristen, ya dia lahir, dia jadi Kristen, tiap minggu ke gereja. Bukan itu yang dimaksud Kristen di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen pun butuh penebusan dosa, karena orang Kristen KTP ini kadang-kadang kan tidak sadar dia melakukan dosa. Tidak ada sih manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa, kan gitu. Semua orang pernah melakukan dosa, bahkan semua nabi pun mungkin pernah melakukan dosa, kecuali Yesus. Nah, jadi manusia tetap butuh penebusan, tetapi saat dia menerima penebusan dosanya, tentu Yesus katakan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Kemudian ada ajaran di situ bahwa orang-orang berdosa itu harus bertobat. Sama seperti tadi, contohnya gini biar mudah dipahami. Kalau kita punya utang di Pegadaian, ya, kita gadai motor kita, kemudian datang Yesus, dia tebus motor kita, sehingga motor kita ini menjadi miliknya, atau milik kita, karena dia yang tebus. Kita punya motor kita kembali, kemudian kita gadaikan lagi, apakah Yesus akan tebus lagi? Tidak. Jadi orang yang sudah menerima penebusan, kemudian dengan sengaja berbuat dosa, tanggung sendiri. Itu sebabnya orang-orang Kristen juga kadang-kadang dia menerima akibat dosanya. Contohnya, orang Kristen kalau mencuri ketahuan kan di penjara. Itulah dampak dosanya. Apakah Yesus akan mengeluarkan dia dari penjara, tiba-tiba menghilang gitu, atau tiba-tiba ada orang digerakkan hatinya, ini keluarkan aja, ini orang Kristen? Kan tidak. Pasti dibiarkan. Kenapa? Ya tanggung sendiri dosamu. Jadi penebusan itu hanya satu kali, Bang. Satu kali untuk selamanya, artinya tiap turun, semua orang diberi kesempatan untuk percaya penebusan. Tapi ingat, penebusan hanya satu kali. Jadi kalau orang sudah menjadi percaya, kemudian tiba-tiba mualaf, lalu kemudian balik lagi, itu biasanya tidak diterima Tuhan. Dalam level tertentu ya. Artinya kalau masih Kristen KTP yang mau bolak-balik juga ya silakan aja. Tapi untuk takaran tertentu, dalam level tertentu, dia tidak akan diterima lagi. Contohnya untuk orang-orang yang memang sudah punya pemahaman yang luar biasa terhadap firman Tuhan, pelayanannya juga sudah luar biasa, kemudian punya mujizat-mujizat, itu sudah tidak bisa. Kalau dia malak terus mau balik lagi, itu sudah tidak diterima Yesus. Mungkin gereja terima, tapi Yesus sudah tidak mau terima. Sunat. Sekarang saya tanya Bang Juma, apa manfaat sunat? Kalau dulu orang-orang Israel, kenapa harus disunat? Untuk membedakan. Karena gini, dulu bangsa Israel itu dilarang untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain, untuk kawin dengan bangsa lain. Jadi perempuan-perempuan kalau lihat menikah dengan orang lain, mungkin bohong, ngaku orang Israel, akhirnya kemudian pas bersetubuh dilihat, oh enggak bersunat, oh bukan orang Israel ini, berarti bohong kan gitu. Jadi sunat itu sebenarnya adalah tanda bahwa ini adalah orang-orang Israel, keturunan Israel. Hanya itu tujuan sunat, sebagai tanda bahwa dia ini orang Israel. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain. Apakah orang bersunat itu moralnya lebih baik daripada yang tidak bersunat? Kan tidak juga. Iya kan? Mohon maaf, tapi ini kan saya tidak menyinggung Islam ya, saya tidak menyinggung Muslim. Karena bagi saya teroris itu oknum. Itu masalah kekuasaan, bukan masalah agama. Teroris itu mungkin orang-orang bersunat loh Bang. Bahkan orang-orang Indonesia yang pernah bergabung di ISIS itu mengatakan bahwa itu ISIS kejam. Bukan hanya membunuh, mereka juga memperkosa dan lain sebagainya. Jadi Paulus mengatakan tidak usah sunat. Kalau kamu lahir dalam keadaan tidak bersunat, tidak usah sunat. Karena sunat atau tidak sunat itu tidak ada artinya. Yesus datang itu bawa ajaran moral, Bang. Dan sunat sama sekali tidak membuat orang moralnya jadi baik. Orang-orang Yahudi itu orang-orang bersunat. Yang salib Yesus, yang jadi makar untuk penyaliban Yesus, itu orang-orang bersunat. Bayangkan, apa yang kalian anggap Nabi disalib oleh orang-orang bersunat. Jadi pentingkah sunat itu? Tidak ada sama sekali untungnya. Nanti kita juga kalau mati dikubur jadi tanah, apa gunanya sunat?
Itu sebabnya Paulus mengatakan yang penting itu sunat hati. Artinya semua dosa yang ada di dalam hatimu itu sunatkan, buang itu. Kan kalau sunat itu kan kulit katan dibuang. Hatimu yang perlu disunat. Jadi kalau kita mati, hati kita sudah bersunat, ya itu tetap berdampak kepada hidup yang akan datang. Tapi kalau kamu bersunat lahiriah, kamu mati, itu tidak ada dampaknya untuk hidup yang akan datang. Karena toh itu tidak mempengaruhi sifatmu, tidak mempengaruhi moralmu. Jadi tidak penting lagi yang begitu-gituan. Sama seperti dulu imam-imam itu pakai baju yang wah luar biasa, orang-orang Yahudi itu. Tapi orang Kristen sudah tidak begitu lagi. Karena apa? Jubah-jubah yang begitu-gitu itu tidak ada gunanya. Kalian pakai baju rohani belum tentu hati kalian rohani ya. Belum tentu pikiran kalian rohani. Biasanya justru orang-orang berjubah rohani, saya tidak bicara agama ya. Ini semua orang, semua agama. Bahkan bisa saja orang-orang yang berjubah rohani justru kelakuannya munafik. Ya kan begitu. Jadi apakah ada manfaatnya? Tidak ada. Semua penampilan lahiriah kita yang bisa dilihat orang itu tidak ada gunanya. Yang penting itu bagaimana hatimu, isinya itu seperti apa, pikiran itu seperti apa. Nah itu akan tercipta dari tindakanmu. Makanya kita bisa tahu orang yang rohani itu dari tindakannya, bukan dari kata-katanya. Bisa saja dia ngomongnya rohani, bisa saja dia agamawi. Tapi belum tentu sikap. Jadi bagi saya, debat soal sunat itu penting atau tidak, sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya sama sekali. Dan ingat, itu tidak pantas dibahas kepada orang Kristen. Karena seperti yang Bang Juma bilang kan, Taurat itu kan untuk Yahudi, bukan untuk orang Kristen, benar. Tetapi isinya, itu untuk semua orang. Itu sebabnya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus suruh murid-muridnya untuk pergi. Jadikan semua murid Yesus, semua bangsa. Itu artinya menjadi pengikutnya. Nah, menjadi pengikutnya berarti harus mengikuti perintahnya. Apa yang dia katakan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang mengasihi otomatis dia akan melakukan Taurat. Contoh, kalau saudara mengasihi orang lain, tidak mungkin saudara mencuri miliknya. Mohon maaf. Ya. Biar ini jangan terlalu kepanjangan juga kan, supaya enak juga nanti ditanggapi. Anda harus dijelasin, karena saya paham kalian tidak baca Alkitab. Jadi biar clear, biar tidak salah paham lagi, dan tidak dipertanyakan lagi, diperdebatkan lagi gitu loh. Nah, ini bentar lagi selesai. Ya. Aduh, putus kan, saya langsung blank biasanya kalau dipotong. Anda cuma khutbah gereja soalnya. Bukan khutbah gereja. Data Bible kawan. Kalau cuma curhat kayak gitu pantat ayam juga bisa. Semua yang data Bible-nya mana? Itu ada data Bible-nya mana? Saya minta coba. Sunat hati itu apa menurut Bible? Ada dalilnya nggak seperti yang Anda urai? Ada. Hati-hati berbicara di hadapan saya tanpa data. Sunat hati itu apa menurut perjanjian lama? Masukkan ini ke YouTube, saya tidak masalah. Saya berani pertama. Memang saya masukkan, setiap saya mengajari Kristen pasti saya masukkan ke YouTube. Saya minta data dari Anda. Sunat hati itu apa coba? Sunat hati, oke, saya teriaknya. Nah, baru mau cari kan? Nah, saya kan tidak persiapan Bang. Saya sudah bilang tadi saya sudah hafal ayat. Ini dengar dulu. Berbicara itu harus data. Bang, dengar dulu. Nanti aduh, gimana sih ini? Khutbah gereja nggak laku di hadapan saya. Saya bilang gitu. Anda mengajarkan seakan-akan baik. Anda itu mengajarkan sesuatu yang anti terhadap ajaran Yesus loh. Anda harus tahu itu. Anda mengatakan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, disitulah termaktub semua hukum Taurat. Betul. Nah, kalau Anda kasih kepada Tuhan, Anda harus taat kepada perintah Tuhan. Bukan malah mengikuti ajaran Paulus yang menyunat semua perintah Tuhan. Kalau Anda kasih kepada manusia, berarti Anda mengajarkan manusia untuk menjalankan hukum Tuhan. Loh, ini Anda yang mana yang saya tidak ikuti? Loh, justru sekarang begini. Apakah ada ajaran Yesus? Sekarang begini, ada nggak ajaran Yesus memerintahkan untuk Anda sembah kepada Dia? Ada nggak? Tidak ada. Nah, terus sebenarnya ada. Siapa ajaran yang Anda ikuti sekarang menyembah Dia? Saya bilang ada. Ya, coba tunjukkan dalilnya. Oke. Silakan. Saya kan sudah bilang saya tidak cari ayat. Nah, kalau Anda tidak hafal,
itu artinya Anda tidak cinta terhadap kitab Anda, karena Anda nggak tahu kitab Anda gitu loh. Ya, Saya tahu isinya. Saya tahu isinya. Tahu dengan asumsi, tapi nggak begitu orang beragama itu harus berdasar terhadap dalil. Abang, nah gini, kutip yang saya bilang, ada ndak ayatnya ini, saya akan langsung cari. Jadi gini. Satu hal oleh-oleh buat Anda, di dalam original teks itu tidak ada kata zina. Jadi Matius 19 nomor 9, Anda terlalu hebat mengarang sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam agama Anda. Itu yang Anda harus tahu. Kata zina itu nggak ada dalam agama Anda. Ngambilnya dari Al-Quran. Nah, kemudian Anda mengatakan cerai itu nggak ada. Stop. Ini masalah Tunggu. Anda terlalu lama tadi. Kurang lebih 30 menit Anda ngomong. Ada tapi kata nggak ada Tuhan data di dalam Al-Quran? Ada kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ada kata Tuhan ada. Dasarnya ada. Di dalam Al-Quran ada. Rob itu Tuhan. Rob itu bukan Tuhan. Kan? Ilah itu Tuhan. RABB itu bukan TUHAN. Yang dikatakan dengan sama seperti saya. Porneia saya terjemahkan. Sekarang begini, zina itu apa? Zina itu apa? Bahasa apa itu zina? Bahasa Yunani. Terjemahan. udah. Ya, terus untuk Pak Martin lagi. Ya Anda jangan alergi kalau saya membahas kitab Anda. Al-Quran itu sudah mengurai Pak Martin. Kalau ajaran Islam itu sudah jelas. Al-Quran mengatakan begini Pak Martin. Wa may yabtaghi ghairal Islam midina fala yuqbala minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, ia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu final itu Pak Martin. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus? Kan? Barang siapa yang mencari agama selain Kristen, ada nggak ajaran Yesus kayak begitu? Nggak ada. Jaminan keselamatan di Islam Pak Martin. Bilang nggak ada. Coba di mana Yesus percaya dibaptis selamatkan. Nah sekarang tidak pernah dihukum. Oke. Baik Pak Martin. Baik. Pasang kuping Anda baik Pak Martin. Anda. Saya jelaskan tentang sunat dulu. Sabar. Saya ingin buktikan. Saya ingin buktikan bahwa Anda tidak percaya kepada Yesus. Sekarang kalau Anda mengaku mulut Anda percaya kepada Yesus, Anda pembohong besar Pak Martin. Mohon maaf saya katakan. Dari kemarin saya katakan kepada Anda itu adalah pembohong. Anda mengatakan percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya nggak? Lu percayalah, karena dia sebagai manusia. Kalau percaya, kenapa Anda kemudian menuhankan dia? Loh, kok jadi menuhankan? Bang. Saya sudah jelasin. Sabar. Anda yang asumsi saja diam. Anda mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda percaya? Abang tuh saya asumsi. Mana kata-kata saya yang percaya kan? Abang cari? Anda percaya kan? Nah, sekarang kalau Anda percaya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, di mana Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana itu? Adalah Tuhan. Itu Yohanes 1 ayat 3, dia pencipta. Itu ucapan Yohanes. Juga pencipta. Anda percaya Yesus atau Anda percaya Yohanes? Dengar saya ngomong. Anda percaya Yesus, Pak Martin? Anda percaya Yesus atau percaya Yohanes? Ya percaya semua, karena mereka itu menyampaikan kebenaran. Anda berarti Yohanes juga Tuhan Anda. Allah tidak pernah bicara Yohanes juga Tuhan Anda. Yohanes juga Tuhan Anda gitu. Tuhan Anda itu Jibril. Tertawa, Pak. Tuhan Anda Jibril. Tertawa. Allah tidak pernah. Anda percaya penulis hadis? Apakah penulis hadis pernah bicara dengan manusia? Aduh, Bang. Ya. Bukan begitu dalilnya, bukan begitu maksudnya. Yesus yang harus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Bukan Yohanes. Ayo. Di mana Allah mengatakan dia Tuhan itu di mana? Allah Subhanahu wa taala itu pengakuan Al-Qur'an, innani anallah la ilaha illa ana. Itu Jibril yang ngomong. Apakah Jibril mengatakan aku Jibril Tuhan? Apakah Jibril mengatakan akulah Tuhan? Apakah Jibril mengatakan akulah Tuhan? Ya sekarang apakah Jibril mengatakan aku Jibril adalah Tuhan? Makanya itu bukan Tuhan yang ngomong, Jibril yang ngomong. Anda bukan bilang bukan omongan Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Apa yang dikatakan oleh Jibril? Karena apa yang dikatakan oleh Jibril? Surah 51 Allah tidak pernah bicara. Tahu nggak?
Allah tidak pernah bicara. Supaya Anda tahu tuh. Surah 51. Di mana itu diterangkan? Di mana? Ada surah 51. Allah tidak pernah bicara dengan manusia. Nah, terus kalau Allah tidak pernah bicara dengan manusia, lalu memang itu Jibril yang ngomong, bukan Allah yang ngomong. Ya kan memang sudah dikatakan Jibril itu adalah perantara. Jibril itu perantara dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda tadi bicara Yohanes, Anda kritik Yohanes. Sekarang saya tanya, Jibril itu siapa? Dia Allah, bukan kan dia? Allah tidak pernah bicara dengan Muhammad. Pak Martin, Yohanes itu, Anda jangan bantu. Pak Martin, bedanya. Dengarkan Pak Martin. Pak Martin, dengarkan. Yesus itu pernah menjadi manusia kan? Kenapa bukan dia yang mengatakan? Kenapa bukan menyatakan? Kan itu Tuhan sendiri mengatakan melalui Yohanes. Di mana Yesus mengatakan sebagai manusia bahwa dia adalah Tuhan? Di mana? Yohanes 1. Lah, itu kan pernyataan Yohanes, Pak. Yang saya minta pernyataan Yesus. Oke. Kalau Anda kritik itu, kenapa Anda percaya Jibril? Karena Allah tidak bisa turun ke bumi, Pak. Makanya harus punya wakil. Makanya dia tidak punya kuasa. Loh, Yesus sudah turun ke bumi, Bapak. Yesus sudah turun ke bumi. Yesus sudah turun ke bumi. Kenapa enggak Yesus sendiri yang katakan? Menyangkal Al-Quran. Al-Quran itu bukan dari Tuhan, itu dari Jibril. Ya, memang harus Jibril, Pak. Karena Tuhan itu nggak bisa turun ke bumi. Tuhan Anda sudah turun ke bumi. Tuhan Anda sudah datang ke bumi. Kenapa bukan dia yang mengatakan? Kenapa Tuhan Anda kudu harus menggunakan wakil sementara dia sudah datang sendiri? Kenapa? Tuhan bisa turun ke bumi. Allah tidak bisa turun ke bumi. Yesus sudah turun ke bumi loh. Kenapa bukan Yesus sendiri? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kenapa harus orang lain? Sementara dia sudah ada di bumi. Kenapa? Yesus disuka dia. Semua. Disuka Yesus. Untuk menjadikan hukum Taurat. Itu semua dia katakan semua. Dilihat moralnya. Jangan kayak begitu. Kalau kamu berbicara mengenai moral, ya didasari dari kitabmu. Yesus itu pembohong. Kalau kita lihat dari kitabmu, yang cerita moral di sini, ya. Mana bohong? Coba saya lihat. Kalau saya buktikan Yesus itu pembohong berdasarkan kitabmu gimana? Oke. Yesus mengatakan kepada, dengarkan, Martin, diam. Kamu nggak ada ilmu, Martin. Kau diam. Kau itu hanya pembohong. Sekarang saya katakan kepada kalian. Dengan saya nggak bisa. Makanya karena kamu nggak ada ilmu, kamu nggak punya akal soalnya, Martin. Kamu aja nggak bisa. Saya sudah jelaskan samamu. Wa ma kana li basharin ay yukallimuhullah illa wahyan aw min wara'i hijaban aw yursil rasulan fayuhi bi izni ma yasha innahu aliyul hakim. Saya sudah menjelaskan itu. Tidak patut bagi manusia, ya, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Nah, sekarang Bapak pernah nggak datang kepada manusia? Datang kepada Abraham, datang kepada Nabi-Nabi, datang kepada Musa, datang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Hasan datang kepada Adam, kepada Abraham? Di mana? Itu malaikat, Martin. Itu malaikat. Itu malaikat, Martin. Makanya kau jangan jadi pembohong kamu. Ya. Anda makanya pembohong. Itu malaikat yang datang kepada Abraham. Bagaimana kamu bisa bicara Alkitab sementara kamu orang Islam? Tidak mungkin dong. Anda tidak bisa bahasa Ibrani kok ngomongnya nggak bisa saya bahasa Alkitab. Gimana sih? Anda itu pensiun TNI tapi pembohong aja kerja Anda itu. Anda mengatakan saya nggak bisa Alkitab Anda, Bible Anda itu bahasa Indonesia. Kamu selama ini kan tanya nama kitabmu aja rampung dari Al-Quran. Kitabmu aja rampung kata Alkitab, supaya kitab karanganmu itu dianggap sebagai sebuah kitab. Namanya aja bukan Alkitab, kau bilang Alkitab. Martin. Percuma negara bayar kau pensiunan, tapi kau hanya kerja membohong. Sekarang kau sekalian mengatakan Yesus itu. Bukan. Apa namanya? Ya nggak tahu. Kitabmu kan bahasa Yunani. Apa namanya dalam bahasa Yunani kitabmu? Oh, berarti terjemahan Al-Quran itu salah ya. Karena di Al-Quran juga dikatakan Alkitab. Loh, nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Makanya belajar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makanya belajar. Jangan bahasa Al-Quran kalau kalian itu nggak ada. Mohon maaf ya, saya. Cuma kalau udah kepepet begitu sebentar, itu. Pak Martin sebentar dulu. Jadi
seperti ini sudah melebar, jadi kita kembali ke topik aja, pembicaraan awal supaya tidak ini. Kemudian saya minta kepada kedua narasumber untuk tidak rebutan gitu. Silakan, siapa dulu yang mau mulai? Saya dulu ya, saya dulu. Ini Pak Martin kalau sudah kepepet selalu nyerang Quran, seakan-akan dia ngerti Quran gitu loh. Baca Al-Quran saja dia nggak bisa. Kepepet, baca Quranmu. Saya jelaskan Quran, mana ngerti kamu? Bahasa Indonesia aja di kitabmu, kamu nggak ngerti. Bukti Yesus pembohong dalam kitabmu. Dia katakan kepada penjahat yang disalib bersama dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Benar enggak itu terjadi? Hari itu juga Yesus ke Firdaus enggak sama itu penjahat? Enggak kan? Siapa yang pembohong di sini? Pencatat kitabmu yang ngarang-ngarang atau Yesus yang pembohong? Pikir itu. Pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Tanya, coba jawab. Coba, apa jawabnya? Kan dia sudah sama-sama di Firdaus. Pada waktu mati di Firdaus. Sama-sama di Firdaus. Hari itu juga. Hari Sabat. Dia mati. Hari Jumat itu. Mereka mati. Iya. Kemana dia? Kemana dia? Mati ke Firdaus. Mana ada dia Firdaus? Dia dikuburkan di makam Yusuf Arimatea. Kok bilang kau ke Firdaus? Pemakaman Yusuf Arimatea itu Firdaus ya? Sudahlah, kamu tuh enggak usah. Nah, kan kalau udah kepepet kayak begitu, nanti larinya. Jangan bahas Bible. Jangan bahas Bible, bahas kitabmu sendiri. Quranmu nggak bisa. Kamu jelaskan. Saya baca Quran. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Saya bisa baca Quranku, coba. Kalau sudah kepepet, larinya ke Al-Quran. Kalau sudah kepepet, larinya ke Al-Quran. Negara rugi bayar Anda. Ya. Kalau sudah kepepet diajarin kitabnya, larinya ke Quran. Kalau kepepet kitabnya, larinya ke Al-Quran. Kalau saya lari ke Al-Quran, kamu takut. Coba ajarkan saya Al-Quran. Coba, saya pingin. Oke. Sekarang kamu ajarkan saya. Martin, ajarkan saya coba. Coba kau ajarkan saya Al-Quran, Martin. Martin, yang tidak ngerti bahasa Yunani Ibrani, coba kau ajarkan saya Quran, coba. Saya ingin dengar. Cari duit saja, nggak usah ngomong gede lah. Kamu kan cari duit doang. Kamu jadi pendeta juga cari duit perpuluhan. Kamu tidak perpuluhan itu. Haram hukumnya perpuluhan itu dibayar oleh warga negara Indonesia kepada pendeta. Haram hukumnya. Karena perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Kamu dari suku mana kamu? Hah? Hanya bisa ketawa. Kamu perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Kamu suku apa, Martin? Suku cadang. Enak kali kalian itu pendeta nipu-nipu orang. Suku Lewi yang berhak untuk perpuluhan. Bukan kalian yang Batak, yang Manado, Ambon. Bukan. Itu kalau berbicara kebenaran memang harus tegas kayak begitu, Pak Martin. Nah sekarang tolong ajarin saya Quran deh. Coba, ayat berapa di dalam Al-Quran yang ingin kau ajarkan kepada saya? Silakan. Saya diam. Saya minta Anda jelaskan tentang Allahmu sendiri. Bagaimana alasan kamu bisa percaya sama Allah Subhanahu wa Taala? Itu pertama. Ya jelas saya percaya karena Yesus aja nyembah kepada Allah. Karena ada gimana sih? Apa buktinya? Apa yang dia buat? Yesus menyembah kepada Allah gimana sih? Jangan bicara Yesus, bicara Allahmu. Lah, saya percaya kepada Allah karena Yesus yang manusia itu aja nyembah kepada Tuhan saya. Ayo. Kamu nggak bisa, udahlah. Kamu nggak bisa. Aku nggak bisa pula. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus menyembah kepada siapa? Saya, kamu jelaskan tentang Allahmu aja. Saya akan jelaskan kepada Allah. Saya akan jelaskan kepada Martin ya tentang Allah yang saya sembah. Sekarang saya tanya. Jangan jelaskan. Kepada siapa Yesus menyembah, Martin? Martin, kepada siapa Yesus menyembah, Martin? Sama saya sudah berapa tahun kamu tetap Martin, rambutmu sudah putih, tapi kau kerjamu cuma menipu saja, Martin. Martin, hari ini kamu nggak bisa jelaskan juga. Martin, kamu sudah tua, rambutmu putih, jangan suka menipu orang. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu menyembah kepada siapa? Yesus itu menyembah kepada siapa? Yesus itu menyembah kepada siapa? Kamu yang licik, Martin. Kamu yang licik. Saya bicara kebenaran. Kamu yang licik. Ketika berbicara mengenai kitabmu, sudah mentok di sana larinya ke Al-Quran. Seakan-akan kau itu ngerti Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu ngomong Alkitab aneh kan. Apanya yang saya tidak ngerti di kitabmu? Coba, Martin. Apanya yang saya tidak ngerti kitabmu? Coba tunjukkan.
Lalu Loh, nyala-nyalakan kenapa Alkitab kamu ya, alergi? kamu- Harusnya kamu itu berterima kasih karena ada ayat dalil-dalil yang disisipkan di kitabmu Matius 8 nomor 19 untuk diberitakan Injil ke seluruh makhluk. Saya bantu kau itu menjelaskan kitabmu untuk memberitakan Injilmu. Saya bantu. Kalau kamu mau membahas tentang Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, sekarang apa yang ingin kau pahami di situ tentang Allah? Kamu jelaskan sama saya tentang Allahmu, bagaimana kamu bisa percaya sama Allahmu itu buktinya apa? Itu yang saya mau tanya. Saya percaya kepada Allah karena Dia satu-satunya Tuhan, bukan manusia, bukan makhluk. Dia pencipta alam semesta. Kapan menciptanya? Loh, kapan menciptanya? Sebelum segala sesuatunya ini diciptakan, Allah hanya sendiri. Lalu kemudian menciptakan segala makhluk. Alam muncul itu di Bagaimana Anda bisa abad menyangkali ke-6. pernyataan Bunyi Alkitab? sudah kelar, Bang. Bagaimana Anda bisa menyangkali Alkitab yang sudah ada? Yesus itu kapan adanya? Kapan? Apa 5.000 tahun yang lalu? Kamu diam, Martin. Kamu itu cuma penipu perpuluhan saja. Yang tadi yang mulutnya ngomong tadi Allah ada ke abad ke-6. Saya tanya samamu. Ya memang. Yesus itu kapan ada? Yesus, Tuhan kau itu. 2000 tahun yang lalu. Kenapa kapan ada? Kenapa Enggak, kapan saya ada? tanya. Ya, Yesus Sebelum itu. Abraham jadi, aku sudah ada. Oke. Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, dia itu kan di surga, Bang. Dia itu Allah. Apa? Martin, kau diam, Martin. Kau diam, Martin. Diam, kau Martin, diam. Kau nggak ada ilmu, Martin. Kau perpuluhan aja kau bahas kau. Kau ke jemaatmu saja minta perpuluhan. Ini yang tadi nih, ini anak yang masih bocah tadi nih. Saya tanya samamu. Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Bang, gini loh. Yesus itu firman. Kamu jelaskan. Oh, Yesus aja nggak bisa. maksudmu Yesus itu firman sehingga dia maha tahu gitu. Bukan begini, firman itu kan dulu kan. Jangan dijelaskan. Sekarang saya tanya sendiri kalau bisa jago tuh. Dari mana kamu tahu? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Jadi gini loh. Martin, kau katakan karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, Martin, kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat, Martin? Memang Allahmu tahu hari kiamat? Ya, menurut Al-Quran, pengetahuan tentang kiamat itu ada di Isa. Aduh. Saya tanya, Allahu Akbar. Dia tahu dong. Isa Dia yang tahu dong. Tahu mana? Tahu dong. Buktinya. Mana? Menurut Al-Quran Isa yang tahu. Dengar dulu. Di mana di Al-Quran? Ini penipu lagi nih saat ini. Sudah dijawab dulu. Mau saya Di carikan. mana? Ayatnya Ya, mana? silakan. Carikan saya ayatnya. Di mana itu? Hanya Yesus yang tahu hari kiamat. Mana itu? Sebentar. Inilah Kristen-Kristen yang sukanya nipu aja terus kerjanya. Membaca Al-Quran saja nggak bisa. Makanya jangan bicara sama orang licik seperti ini. Licik ini dia nggak bisa jelaskan. Kamu itu yang licik. Jelaskan Kamu itu yang licik, Martin.